Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 066. Tidak terasa hari pun terus berlalu. Hari yang ditunggu-tunggu hanya tinggal beberapa hari lagi. Maisie akan melangsungkan pernikahannya bersama Brand. Akan tetapi sesuai dengan rencana mereka berdua, pernikahan akan dilaksanakan dengan sederhana. Mereka tidak mau. Di momen bahagia itu akan membuat mereka bersedih. Karena di hari itu tidak dihadiri kedua orang tua mereka. Mungkin sudah nasib Maisie dan Brand. Sebelum mereka bertemu dengan jodoh, kedua orang tua mereka sudah almarhum. Walaupun harta berlimpah, di saat seperti itu tidak ada artinya jika orang tua tidak bisa ikut menikmatinya. Bagaimanapun mereka berdua akan tetap sabar dan ikhlas dengan apa yang sudah ditakdirkan. Walaupun sibuk untuk mempersiapkan kebutuhan di hari pernikahan mereka, Maisie tetap meluangkan waktu untuk mengurus perusahaan. Maisie tetap meminta kepada Deki agar tetap bertindak cepat apabila ada permasalahan di lapangan. Jangan sampai terhenti karena sesuatu, sebab di luar kewenangan dari direktur maupun direksi. Selama Maisie banyak waktu tersita di rumah, ia tetap percaya bahwa pegawai yang diberi tugas selama ini, mereka sangat memahami aktivitas bos sekarang. Sore hari itu, Maisie mengajak Veronica untuk berkunjung ke rumah Ibu Haja Soraya. Bagaimanapun dia sebagai orang tuanya selama ini, apalagi Ibu Haja pernah berpesan, jangan sampai tidak memberitahu kalau sudah waktunya. Setiba di kawasan perumahan elit, Maisie menyuruh Veronica untuk parkir di depan rumah blok pertama. Karena Veronica baru pertama kali diajak Maisie ke sana. Kebetulan asisten rumah tangganya lagi di taman samping rumah. Jadi Maisie tidak perlu lagi menekan bel. Ia langsung saja disuruh masuk. Nyonya Haja ada di dalam. Karena mereka sudah kenal lama, jadi tidak perlu harus melapor kepada majikan dulu. Maisie mengucapkan salam. Ibu Haja pun sudah melihat dari waktu Maisie turun dari mobil. Mereka bertanya kabar. Maisie belum sempat cerita. Ibu Haja pun duluan bertanya, kapan jadi hari pernikahannya nak Maisie? Sebenarnya saya datang kemari untuk memberitahu ibu bahwa hari hanya 2 hari lagi. Sesuai rencana kemarin dulu, acaranya cukup sederhana saja Bu. Tidak apa yang penting rukunnya terpenuhi, kata Ibu Haja. Masalah Ibu Seinwa tidak perlu dikabarin. Kita cuma acara sederhana saja. Nanti bikin Ibu Seinwa kerepotan. Apalagi dedeknya masih kecil, kata Maisie. Iya tidak apa. Nanti saja kita kasih kabar, ungkap Ibu Haja. Jadi besok saja Ibu ke rumah nak Maisie. Iya Bu. Tidak apa. Biar besok siang Ibu dijemput Veronica. Maisie pun permisi pulang. Karena hari sudah masuk waktu malam, Maisie langsung saja pulang ke rumah. Mungkin saja Brand sudah tiba di rumah. Benar apa yang dikira Maisie. Setelah baru masuk gerbang, sudah terlihat mobil Brand parkir di depan gerasi. Brand tidak banyak tanya dari mana Maisie pergi, karena ia sudah tahu perjalanannya. Malam itu mereka hanya membahas kesiapan. Untuk hari pernikahan mereka hanya 2 hari lagi. Karena semua sudah disiapkan oleh Maisie, jadi Brand tidak perlu lagi repot-repot. Karena hari sudah malam, Brand permisi pulang. Malam besok saja ia nginap di sini. Maisie hanya tersenyum saja, bahwa ia sudah paham Brand orangnya tidak nyaman di sini. Malam telah berlalu. Maisie di pagi itu bangunnya lebih awal, sebab masih banyak yang perlu ia persiapkan. Karena tinggal sehari lagi, statusnya akan berganti menjadi seorang istri. Memang usianya sudah cukup dewasa, sudah sepatutnya ia menentukan calon pendamping hidup. Dari pagi hari hanya jiran tetangga yang hadir. Karena Maisie tidak membagikan undangan, mereka tetap memberi semangat kepada Maisie agar tetap kuat, walaupun tidak dihadiri kedua orang tuanya.
Ia walaupun rasa sedihnya begitu mengharukan, ia tetap tampak tenang. Siapapun pasti akan merasakannya sama. Di momen seperti ini tidak ada seorang pun orang tua menyaksikan. Waktu telah pukul 9.30 menit. Maisie menyuruh Veronica untuk menjemput Ibu Haja. Ia berpesan agar ibu asisten rumah tangganya untuk diajak juga kemari. Veronica menyiapkan mobil dulu. Maklum ia juga sibuk pagi itu. Tidak sempat untuk mempersiapkan mobil. Veronica pun berangkat. Situasi rumah hari itu cukup ramai dengan tetangga. Mereka kira Veronica adalah adiknya Maisie. Mereka tidak menyangka bahwa Veronica hanyalah sopir. Ada wajarnya bila mereka berpikir seperti itu. Kalau Maisie sedang duduk bersama Veronica, maka sulit orang mau memilih yang mana. Karena mereka berdua sama-sama gadis yang cantik. Tidak sombong dengan siapapun. Sifat dan sikapnya memang mirip. Apalagi wajah mereka berdua. Sulit untuk dibedakan. Walaupun mereka bukan saudara kandung, tetapi semua hampir sama. Walaupun Deki orang kepercayaan majikannya, Veronica hanya sebagai sopir. Padahal Deki sudah berfungsi di perusahaan. Sudah beberapa kali ingin mengait hatinya Veronica, tetapi tidak pernah berhasil. Padahal Deki bukanlah orang jelek kali, orangnya biasa saja. Bahkan Maisie pernah bercanda pada Veronica mengenai Deki mau samanya. Namun Veronica tidak pernah merespon. Tidak terlalu lama Veronica sudah tiba di rumah. Bersama Ibu Haja dan asisten rumah tangganya. Veronica hari itu sangat sibuk. Karena ia menyadari siapa yang akan diajak membantu. Sebab ia di kota itu tidak ada juga saudara. Karena ia anak rantau. Jauh dengan keluarga. Veronica pun semenjak ia ikut Maisie, belum pernah pulang kampung. Belum lama Veronica pulang dari menjemput Ibu Haja. Mobil Brand pun tiba juga. Mereka banyak berbincang dengan Brand. Apalagi para tetangga banyak sudah mengenal Brand dari kecil. Namun karena Brand selama di luar negeri, hilang kontak dengan kedua orang tuanya. Brand pulang pun kedua orang tuanya sudah almarhum. Banyak yang menyayangkan itu, tapi bukan kehendak, karena ketentuan hidup sudah ditakdirkan. Hampir semua yang hadir merasa iba dengan nasib Maisie dan Brand. Mereka dijodohkan sama-sama dalam keadaan yatim piatu. Dan ada juga yang bilang, memang mereka berdua sangat cocok, satu cantik dan satu tampan. Tidak terasa hari sudah tiba waktu malam. Maisie dan Brand menunggu hanya beberapa jam lagi. Akan resmi menjadi suami istri. Karena besok akan menguras energi. Mereka memilih untuk beristirahat dulu malam itu. Ayam jantan telah berkokok. Tanda hari sudah pagi. Mereka sudah mempersiapkan semua yang akan dibutuhkan di acara pernikahan mereka. Maisie menyampaikan mohon maaf kepada semua teman-teman penggemar videonya, karena ia tidak sempat untuk mengirimkan undangan. Dan bagi teman-teman yang belum punya pasangan, jangan kecewa karena saya sudah ada yang memiliki. Kecantikan dan keramahanku tetap untuk teman-teman semua. Saya mengharapkan doa dan kerjasamanya, agar video kita tetap eksis. Tonton terus videonya di Raffles Channel 1010. Agar tidak terlewatkan video terupdate terbarunya. Jangan lupa di like, share dan subscribe.